Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Puji syukur pada Allah. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di rumah Allah ini, walaupun keresmian dari mushola ke masjid masih baru, tapi jemaahnya alhamdulillah bisa bersama kita berkumpul di rumah Allah dengan niat utama kita adalah untuk beriktikaf dan bersilaturahmi. Selanjutnya salawat dengan salam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tak lupa kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati Bapak Dewan, seterusnya Kepala Desa dan seluruh perangkat, pengurus masjid, tokoh masyarakat, tokoh agama. Yang besar tidak kami sebutkan gelar, yang kecil tidak kami sebutkan nama. Saya pas masuk pada senior saya di sini, grogi juga saya ceramah jadi. Dia lebih duluan sekolah di Darul Noto dari saya. Jadi kalau saya lihat banyak yang saya kenal. Kalau Bapak belum kenal saya perkenalkan diri. Nama saya Ahmad Zikri, lahir di sebuah desa. Kalau dari sini sekitar 1 minggu baru sampai ke desa saya, tapi merangkak di Petambahan, merangkak dari Siko. Nah itu seminggu sampai itu bentuk somi. Kemudian besar di Bangkinang, sekolah di Darul Noto, setelah itu mengajar sampai sekarang di Pondok Pesantren Darul Noto. Selesai dulu sekolah Darul, merantau ke Sumatera Barat, kuliah di IAIN di Membojol Padang. Dapatlah lagu orang Padang, Kalumbuk Balai Baru, Jalan Lurih Kakuranji. Dia lawat capuk, asalnya jadi guru, setiap bulan terima gaji. Itulah lagu yang Padang tuh. Ambo tinggal dulu di Kalumbuk Balai Baru. Selesai dari Padang, rencana dulu nak naik NPM dari Padang ke Pekanbaru, tapi jurusan NPM itu tidak ada ke Pekanbaru, yang ada hanya ANS dengan ALS dulu. Ada paling tinggi Kumarang. Rupanya NPM itu diterjemahkan kawan-kawan di Padang dulu bukan naikilah perusahaan Minang, tapi judulnya dirubahnya nikahilah perempuan Minang katanya. Akhirnya tidak dapat, terdamparlah Ambo di pulau itu pulau sekolah. Kebetulan murid Ambo dulu waktu Ambo ngajar di Darul tak celak nampak dia Ambo. Nah, untungnya dapat murid kok, kalau ini durhaka dapat 2 doso. Badoso ke suami, badoso ke guru. Nah, kalau dia berbakti dapat 2 pahala kok, untung dapat kalau murid kok. Nah, itu dari perkawinan kami, dari istri pertama Ambo tuh ya dapat anak 5. Ini aktivitas Ambo ngajar di Darul dan mengajar di UIN Suska Pekanbaru. Status bersama pegawai jo apa Juni, panggilan di Facebook Arjun. Also di India, di India ada kan. Nah, itulah aktivitas saya yang mau kalau tidak kenal jadi kenal. Sampai hari sampai ngajar, alhamdulillah sudah bisa sekolah tawi. Doakanlah mereka dapat menjadi profesor. Jadi profesor itu kan kurang botak, di depan tuh profesornya tidak ada buat sekolah, itu profesornya tuh. Jadi kalau udah tidak ada buat di sekolah, itu
Projo itu tandanya orang pemikir. Kalau ada bapak cukup buka kopiah itu. Nah, kalau ada bawa singko itu pemikir kok. Kalau di singko ada bawa itu cerdas tuh. Kalau dari singko sampai singko ada dia pikir dia cerdas. Kalau bawa oleh itu projo nama tuh. Nah, orang sampai ke sekolah itu profesor juga. Tapi ada juga kojo maju domba, itu namanya provokator. Ada juga profesional dalam provokator. Nah, itu pembuka dulu lihat ceramah itu. Jadi yang memprediksi sampai jam 2 boleh lah. Kata ibu, nah ibu tahu enggak tahu. Kalau yang balik provokan balik. Awak bahasa awak terus Indonesia Pak? Awak ya. Kalau awak ya kan? Dia sama bahasa Indonesia apa payah-payah sonang. Menangi anak apa? Apunya yang makan anaknya, aku sih yang matamu naknya. Pusi. Siswa mencicipi, akhirnya mana? Akhirnya. Menangi anak, apa menangi dia kan? Dia tak mau ngasih kue rumahnya. Bagi semua, biar semuanya mecap nih. Mecap berarti itu sudah mecap. Materi ewi. Itu memulai dulu. Lalu mulai dulu. Pembahasan awal masalah ayat yang dibacakan oleh saudara kita tadi. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Inna iddatash syuhuri indallah isna asyara sahra. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu 12 bulan. 12. Tahun Hijriah itu 12. Tahun Masehi juga 12 bulan. Timbul pertanyaan gini, apa yang muncul? Apa yang muncul? Mengaku yang awak dan Selangkoko ini lebih tahu dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Masehi yang ini tahu, sementara yang Hijriah dia tidak tahu. Sementara yang Hijriah itu sudah dimulai oleh Allah, mulai dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Itu yang mesti kita kenal. Orang awak dan Selangkoko memperingati tahun Masehi. Dalam Islam ikut memeriahkan tahun baru itu hukumnya haram. Haram hukumnya. Walaupun pemerintah kita, walaupun ada yang ikut, orang-orang yang menjadi pejabat ikut dia memeriahkan dengan tahun baru bersama, haram hukumnya. Karena itu bahagian dari ibadah mereka. Jadi yang awak punya kok Hijriah. Timbul sebuah pertanyaan, bila bertukarnya tanggal kok? Tanggal bertukar bukan di tengah malam. Siapa namanya itu ke tanggal tengah malam? Tidak masuk dah kalau awak dalam ilmu apapun, bapak ilmu mempelajarinya. Pertukaran tanggal bukan di tengah malam. Bila bertukarnya di maghrib. Siang jam malam, bila bergantinya maghrib. Matahari jam bulan, bila bergantinya maghrib. Jadi dalam Islam itu didahulukan malam dan siang, bukan siang dan malam. Kalau ada siang dan malam mungkin mau makan dulu. Makan siang malam, makan tuh. Pertukaran malam, pertukaran tanggal tidak pernah terjadi di waktu tengah malam, dan itu terjadi hari ini di masyarakat kita. Besok mindset kita, pola pikir awak ubah, mau ubah, awak budayakan anak awak mengenal tahun baru Hijriah itu dan bulan-bulan yang seterusnya. Termasuk kali sok membuat undangan untuk nikah dan akikah anak. Jadi buat 2 bulan tahun itu dibuat Hijriah dulu, baru dibuat Masehinya di bawah. Menikah anak tanggal 10 Rabiul Awal, garis bawah 25 April 2000 sekian. Dan jadi buat hari Minggu, hari Ahad buat. Dan awak punya Ahad, bukan Minggu. Kalau bapak ibu
membaca sejarah bagaimana minggu bisa terjadi, dimulai dengan bahasa dari Perancis, Domingo. Domingo itu adalah kata-kata yang berarti semoga Tuhan memberkati. Itu dakwah dulu. Dakwah dulu. Tahun 60-an, bagi bapak yang ini tahun sebelum 60-an, itu tidak pernah mengenal kata minggu. Hanya ada kata ahad. Ahad itu berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan keesaan Allah. Qul huwallahu ahad. Maka dimulai hari itu hari ahad pertama. Ahad Isnin. Isnin itu Salasa, Arba'ah, Khamsah. Jadi kalau bahasa Arabnya Wahidun, Isnani, salah satu, Arba'atun, Khamsatun. Kalau Jumat dengan Sabtu itu libur. Itu konsep yang dipakai. Di awal mengikuti pemerintah hari kok tetap jelas libur dengan hari itu, tetapi pakai dan awak punya. Besok pakai ahad awalnya. Ya Pak ya, mau baru di alamat tahun di kalender manapun. Inilah mulailah kesadaran itu sudah muncul, ghirah Islam itu sudah naik, sudah dirubah orang sekarang menjadi ahad. Ada kalender spesial, kalender tahun Hijriah. Itu yang harus kita kembalikan. Kadang-kadang kan orang berundangan kan, berundangan anaknya boleh minggu tanggal sekian. Nah, aku seketiknya mencerminkan di dalamnya ada unsur yang namanya tahun baru Hijriah. Tak ada seketiknya. Rabiul Awal tak ada, Jumadil Awal tak ada, Rajab tak ada. Timbul pertanyaan, mengapa itu diperlukan dalam kehidupan awak? Karena itu menyangkut ibadah. Dan paling gawat kalau sampai pulau orang Indonesia dek mengikuti bulan tahun baru Masehi, setelah itu ini raya korban. Raya korban, orang sedang hukum di Arafah mau di Makkah, ini ada raya sikap. Tidak masuk. Karena hukum di Arafah itu 9 Zulhijjah, maka 10 Zulhijjah baru terjadi yang namanya Idul Adha. Bukannya masalah Arab tidak Arab, ini menyangkut ibadah. Kalau sempat lo awak rayu, orang sedang hukum di Makkah, awak ada rayu di Siko, tidak masuk. 9 itu kalau sempat orang di sana masih hukum itu sudah rayu, tidak bisa awak waktu itu lah haram hukumnya. Hari rayu awak kau berpuasa, hari rayu haram berpuasa. Jadi memang menyangkut masalah ibadah, bukan hanya karena Arab dengan tidak Arabnya, tapi menyangkut masalah ibadah. So kedapatnya mama apa-apa kalau diundangan ubah dari ko katele. Kalau peringati kau sampai kuliah sampai produk Hijriah kau diubah le. Sudah diubah undangan tu, boleh dengan biasa-biasa aja lah. Ini barang tak kelar Abdul boleh. Kau kadang-kadang dia ulang do di tempat awak. Kau tak sih, kau dah tempat lain, tempat si kau dah bilang dojo. Dah asal semua boleh dia kalau tak berbunyi-bunyian. Inyo menjalan sunnah Rasul boleh tu dan diundang penyanyi sedangkal dia te lutut rohnya. Nyanyi tak lama dah kucing darah. Ada aja tu. Makanya sering aku sampaikan dalam proses pencarian jodoh anak pun hari ikut di ulang konsepnya sudah lari dari konsep Islam. Malah ya maaf kadang-kadang acara tunangan tukar cincin. Pasangan kali nak, kamu calon menantunya bang. Pasangan kali nak, biar mama kotor dulu. Mama ikut motor. Berpasak kalau ada calon kok. Di depan awak kalau dia bakal mengangkat dia awak, apalagi di belakang awak. Tapi tak sikor di tempat lain. Tempat lain, sikor di Kongsamon. Isu diubah le, diubah. Oh kalau nak tunangan anak awak, kalau lainnya ikut laki-laki, ikut padusi, tunangan dan padusi kau dipasang di amak laki-laki dan laki-laki kau dipasang di ayah laki-laki kau pula. Dan tak perlu pakai ome, kerana amal situ haram bagi laki-laki. Biarlah pak dewannya pakai ome haram. Biarlah orang kaya toko disarik dan punya toko ome haram memakai ome bagi laki-laki. Haram. Yang mulia padusi dalam analisa kesehatan perempuan dibolehkan memakai emas karena setiap bulan perempuan itu mengeluarkan darah haid, proses darahnya mungkin lancar. Laki-laki tidak ada mulainya, tidak boleh pakai omel, jangan gaul pakai omel.
haram hukumnya. Jangan pakai kalung oleh Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan, perempuan yang menyerupai laki-laki. Iko pedusi pakai celana lepis, pakai baju sompi, pakailah Honda MX King. Nggak layak Allah. Honda MX King itu laki-laki. Aku tengok orang pakai Honda di belakang opo pendek, mesti astagfirullah, pedusi soalnya. Ya orang laki-laki Honda MX King dulu ada TRS lagi kan, orang-orang kan. Pedusi ada kayak untuk pedusi lah. Lewu dia pedusi wala, gabung dia tapi dah layak. Iko pakai rok pendek, main olahraga pakai baju sompi, pakai lipik dia. Oh, ada tonton lagi apa-apa agak-agak biadab kok. Tidak masuk akal, pakailah nanti pakai baju yang agak lapang, pakai baju yang seimbang. Kalau ditengok dalam konsep syariat, lihat ada poli dalam Islam, tidak ada. Lihat ada bola kaki dalam Islam, tidak ada. Yang ada olahraga dalam Islam menyontek dalam hadis. Pertama memanah, yang kedua berkuda, yang ketiga main pedang, yang keempat berenang. Aku cocok orang setara buana lah tahu. Itu beradanya. Tapi yang muda main poli, pedusi, boleh. Laki-laki yang muda main bola kaki, boleh. Tapi ada aturannya. Kalau laki-laki main poli apa-apa, kau pakailah celana yang sesuai menutup aurat. Tuh mulai dari pusar sampai ke lutut. Dia pakai celana pendek, pakai training. Itu adab yang diatur dalam Islam. Tapi kan negara Arab Saudi sendiri, Pak, ini main bola kaki, celana pendek, itu urusan mereka. Yang jelas kita tidak terbuka aurat kita. Jadi ada aturan dibuat oleh Islam. Jadi peringatan tahun baru Islam itu mengembalikan kita kepada nilai-nilai Islam. Jangan contoh dunia. Tapi kajiannya mau selama banyak melanggar syariat. Itu yang perlu kita rubah. Nah, kalian menceritakan tadi, itu konsep yang dilakukan dalam Islam. Bila mulai tahun Hijriah, mulainya semenjak Rasulullah pindah dari Mekah ke Madinah. Rasulullah umur 40 tahun diangkat jadi Rasul. 30 tahun dia berdakwah di Mekah, 10 tahun di Madinah. Suatu ketika seorang gubernur mendapat surat dari Umar bin Khattab. Apa kata gubernur? Ya Khalifah Umar bin Khattab, engkau kirim tanggal dan hari saja, tidak ada tahunnya. Kata dulu awak kenal kalau dalam sejarah awak buka, Rasulullah lahirnya tidak pernah disebut 571 Masehi, tidak pernah. Tapi Rasulullah lahir tahun gajah. Udah awak seisuk kan ada kejadian kan, itu jadi komen dia. Wa lahi mata Rasul waktu tabiun mutu. Wa lahi dulu waktu rompo di situ. Kan itu awak dulu. Rasul dari zaman dulu waktu itu Rasulullah lahir orang tahun gajah. Waktu itu datang segerombolan gajah mau datang ke Mekah meruntuhkan Ka'bah yang dipimpin oleh Abraha waktu itu. Setelah itu diproteslah. Kalau begitu kita buatlah semacam penanggalan kita, namanya tahun Hijriah. Terhitung semenjak Rasulullah pindah ke Madinah sampai Yeriko. Jadi 1042 tahun Rasulullah pindah dari Mekah ke Madinah sampai Yeriko. Ada hadis lain diungkapkan dalam sebuah hadis. Apa kata Rasulullah dalam hadis itu, dan terjemahannya, jarak antara Nabi ke Nabi itu 1050 tahun. 1050. Jarak antara Nabi Isa dengan Rasulullah 1050 itu. Kalau jarak Rasulullah 1050 dengan Nabi yang lain, Nabi setelah Rasul dah ada oleh kiamat dulu. Tinggal 58 tahun ya kiamat. Kalau sempat tuh, tidak kalau biar dari 1050 kiamat lah. Jadi orang cari lagi. Kalau mati suatu banyak orang suatu je. Paling 2 minggu 3 minggu lah bini awak sedih je awak. Dan itu dia kalah aja ya. Dia ada orang kami minang awak aja. Iya kan? Boleh sayang ke bini tu, boleh sayang ke laki, boleh. Masih itu je lah. Kalau mati dia cuma lah tak di rumah. Mau nama yang telah tapi kenanya kubur dah capek je. Kubur capek je.
Itu dia cari lain-lain. Tapi ada betul apa haji itu meninggal bininya berkata kalau dia meninggal suruh pernah langkai mayat dan meninggal bini kok memang dilangkai ibu mayat itu mau dilope ke kuburan. Nah, bapaknya nyoba setak surat ke mayat bukan waktu mayat, waktu ibu kalau laki dia tak menambah kali ya. Dia salah tiga dia nak bini, tiga syaratnya dia bininya. Pertama, ini lebih ancak dia. Dan ketiga, secara ekonomi lebih sehat dia. Dan ketiga dia bini, kalau abang nak berbini dia, langkai mayat dulu. Wah, bini, kita mati di langkai dia. Memang salah kau, mahal. Salah kau mahal. Dan kalau mana salah videonya. Kalau kau mati suap dia, kalau dia mati suap, tak lagi kau lihat, laki lah dia. Nak pakai rumah kau pakai murah itu, nak pakai kamar kau pakai murah aja. Tapi spray ganti lah kau, jangan sampai. Sampai itu lah, sampai itu. Tapi kalau kau dulu mati soalnya, aku tidak berbini lagi. Ada jawab dia memang setia dia orang ini. Itu di kampung kau ni, di kampung lain, di kampung ini orang lain. Iya kan? Iya padahal dia naluri tu naluri punya saya punya saya lah suami saya ke istri saya ke suami itu diatur malah kadang-kadang yang tinggal di dapet stanong kok bini pun tak ketek sayang ada manggil bini mami tinggal dapet stanong panggilan mami tu aku sih kok pak oleh dia tak mau oleh lah abi ni main bola papi jekualan lain mulia tu panggilan mami jo papi mulia selagi itu berniat mengajarkan anak, menjelang anak mengerti bahwa itu maminya, bahwa itu papinya. Kalau sudah paham anak bahwa itu maminya, itu papinya, dirubah panggilan. Itu aturan Islam itu. Supaya tidak sama panggilan anak kepada ayahnya dengan panggilan istri kepada suaminya. Ikon deh. Ampun wale. Dia memang kondisi dia tuh ya. Kalau panggilan paling mahal itu kan Dedi pak. Dedi itu 50.000 jadam sehari. 50 tu. Kalau ada pinti 50 sehari jelek. Ah, dia itu disingkir elok kata dia. Ya dia tu matilah kau. Itu bahasa Inggris tu matilah kau. Itu artinya. Di bawah Dedi itu 40 panggilannya papi. Di bawah papi papa 30. Di kampung Den papaku bilang tidak tolong berjalan papa nah ya kalau mama itu di kampung Den sudah orang makan bisa serat nasi topi tinggi apa tuh nah itu 30 dan paling mudah panggilan jajan anak itu ayah itu 2.000 cukup 2.000 ada kalau aku susah mau ngajar yo wah anak padi lampu juangnya dia tengok jadwal bang ni dia dulu tu apa bang tanggal 1 sampai tanggal 5 tu Dedi dia kan mau gajian lah dari 5 ke 10 papi 10 kamu boleh itu papa 5 boleh ke 20 itu ayah 20 ke 25 abi nanti 25 ke tanggal 30 masa pinamo dia dah aku jajan ini nah jadi dan sesuai syariat Islam waktu apa panggilan suami niatkan itu mengajarkan anak panggilan dalam konsepnya boleh urusan dunia ini diberikan oleh Islam apa kata Rasulullah dalam sebuah hadis antum a'lamu bi umuri dunyakum kamu lebih tahu untuk urusan duniamu itu urusan dunia dibebaskan berpakaian kalau ditengok Rasulullah berpakaian kan pakai jubah awak tidak boleh pakai rubek tapi dia urusan dunia boleh ya Rasulullah kalau awak tengok rumah awak ini kan megah-megah kalau dia kok rumah Rasul kan itu lahir modelnya tapi urusan dunia boleh
dibolehkan. Jadi kalau suami memanggil istri, boleh panggilan yang sama dengan anak, kurang cocok. Dalam syariat tidak cocok. Yang cocoknya sesuai dengan kondisi ibu dengan apa. Oh, pak orang Ocu, dapat bini orang Minang, kan belesteran anaknya tuh. Lahir anaknya belesteran, dan orang panggil lah Cuda gitu. Cuda tuh orang Cuda, iya kan? Itu namanya belesteran tuh, belesteran. Oh, dan satu orang Ocu, dan satu kan bininya orang Ocu juga, panggilanlah Ocu, Ontu, Kotu, apa lagi? Ongan, Udo, kan apa itu? Ada apa itu? Oh, dan saya orang Jawa, dan saya orang Sunda, panggilanlah bekokkan, maske atau maskan, ya kan? Asal jangan mengangkang, begitu. Oh, dan saya kini orang Jawa, dan saya orang Padang, gue panggilan Masda. Masda itu Mas Uda atau Damas gitu. Itu yang sesuai. Aku memberikan analisa kenapa itu tidak boleh disamakan oleh Rasulullah dalam konsep untuk tidak menimbulkan kesalahpahaman. Aku beri contoh. Ibu punya anak lah gaji, umurnya 80 tahun, barusi. Sudah itu suaranya kok mirip dengan suara maknya. Ayahnya sedang wangi mobil di luar pagi-pagi di rumah. Membawa anak-anakku masuk ke kamar orang tuanya mencari sike obo. Ditanya kaya Papa, ayah berpikir 2 kali, kok maaf anak. Dia di kamar nembok. Tapi kalau dia panggilannya Papa, tuh anak dia loh. Abang, berarti bini dia loh. Analisa Islam itu sudah jelas. Kalau ditanya Rasulullah apa panggilannya ke bininya, Rasulullah memang bininya ya Khumairah. Mulai dari nikah dengan Aisyah sampai mati memang Khumairah. Khumairah itu artinya kemerah-merahan, karena pipinya Aisyah itu merah. Oh, kalau apa punya bininya hitam manis, bela modern, tinggal walaupun pakai stalon. Apa panggilannya? Oh, black sweet. Kenapa? Katakan tak kan? Agak modern kan? Tapi kalau dia hitam, aja nih boleh black. Oh, black. Jangan. Atau bini rokok nanti gemrot. Atau dia hitam boleh Hajarul Aswad. Ya lama. Itu kan coba lu. Ada konsep diatur di Islam, ada aturan dalam Islam tuh. Ini seketiknya, tapi pengaruhnya kodam. Jadi masuk sampai peluru kan merubah diri ya Pak, merubah diri dalam konsep kita untuk kedepannya lebih baik. Itu yang harus dilakukan. Jadi panggilan-panggilan itu pun diatur dalam syariat. Kalau engkau kan melewat gini, kalau nak panggil yayang, bulio, sayang, adio, abang, banyak panggilan yang bisa. Ibu kadang-kadang awak kok aku anak seorang, anak-anak mana siap, ayah siap, banyak siap dalam kio. Tak siko dulu, tempat lain ke dia, siko naswa dulu. Anak batu, ayah anak. Anak 3, ayah no angkong. Anak ope, hei, panggil, hei lelaki ya, hei, kemana hei? Aku tak pandai sebentar hei. Dah gue ini di rumah lo, keluar kasih hei gitu. Kamu boleh, maka ikut. Aduh Pak. Tidak banyak waktu itu. Artinya di atas 90% lah. Kemudian itu di rumah lo. Bang dalam pulang ni bertaji tadi kau pernah menengok ceramah apa ikut kenapa jalankan aku dengan sesuai syariat gua. Kalau ibu bertanya apa bertanya, kalau gua apa panggilan ustaz ini ustaz kan kadang panggilannya apa? Dulu buyanya sudah nikah apa aja le. Sebab banyak orang buya ni, kalau buya aku memang buya anak murid dan kini tu buya itu ada bedakan kayalah. Kalau dapat nama anaknya memang dia jen dia awak. Oh supaya anak awak kau banami kayaknya kau maknya kau. Mengambilah awak menjalannya pandai. Lah pandainya so diubah panggilanku. Ibu kadang-kadang kan orang tua kan yang paling banyak merusak kepada anaknya.
Contoh anak kocok menyuruh makan, itu tidak bertanya mau makan enggak, mau makan mau makan, akan makan maksudnya apa? Ama uapin, uap tuh mati deh, mati. Cobalah biar mama suapkan ya. Ikut saya, ayo mama, apa yang mama? Saya mama, ayo. Memang tanya ebek soal nanti mu deh inyonya ubah. Konsep itu diubah so. Kau dek sayang ke cucu untuk itu dah. Ini dekat sama uaya, dekat sama uaya. Ayam uang kan ayam sayang ya. Tidak ada lapor. Jadi ubah. Itu konsep yang dilakukan oleh Islam. Makanya kita ke depan merubah diri itu. Justru itu dalam ayat yang dibacakan tadi, bilangan 12 bulan. Pergantian bulan, pergantian hari terjadi adalah di waktu maghrib, bukan di tengah malam. Itu kenapa perlu analisa itu. Ilmu apapun yang dipakai oleh mereka, ilmu falak, ilmu astronomi, tetap juga konsepnya pertukaran tanggal terjadi di maghrib. Jadi kebenaran Islam itu nampak. Makanya orang kalau nanti mau pergantian matahari dengan bulan, orang menengok ada sunset, matahari terbenam ke dalam laut, mereka bukan beribadah. Mereka di Topi Lawi dulu dia nengok matahari tengah malam, atau naik tengah malam dalam Lawi. Itu yang perlu kita lakukan. Kedepannya tidak ada. Kalau bapak ibu menghadiri acara yang namanya tahun baru Masehi, ikut kita memeriahkan, hukumnya haram. Tak ada dalam konsep kita. Bukan berarti saya mengadu domba yang non-Islam. Itu sudah ada konsep dalam Islam. Kalau sudah menyangkut akidah, menyangkut ibadah, lakum dinukum waliyadin. Baca, bapak baca ayat itu, tengok di awalnya. Ya Muhammad, wahai orang kafir, ya Muhammad, bisa tak kita gantian? Hari kau yang menyembah Wa'ang, besok dan sambahnya Tuhan Wa'ang. Itu dibolehkan diganti deh. Rasulullah langsung tegas. Apa tegasnya Rasul? Bagimu agamamu, bagiku agamamu. Kita tidak berharap kita mengucapkan selamat Natal. Kita tidak diharapkan mengucapkan selamat tahun baru. Kita tidak diharapkan selamat Waisak. Itu urusan agama mereka. Kita juga tidak berharap diucapkan selamat Lebaran. Karena kita tanpa mereka ucapkan, kita juga tetap berlebaran. Jadi sebenarnya kerukunan beragama itu sudah lama, sudah ada dalam konsepnya. Bapak Ibu mungkin bisa membaca Pancasila kayak apa, 5 sila itu. 5 sila. Sila pertama itu dikorbankan oleh orang Islam. Karena Islam inilah yang berdiri, yang lebih banyak mendirikan negara ini. Ada lagi ketuhanan yang Maha Esa dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Itu dihilangkan. Dari tim 9 itu yang merumuskan Pancasila itu 2 orang yang non-Islam, tapi dihormati oleh orang-orang yang Islam yang ada waktu itu dalam berdiri negara ini. Tapi akhirnya kita kadang-kadang tidak memahami itu, menganggap bahwa kebenaran itu datang dari luar. Padahal dalam Islam itulah yang benar. Justru itu dalam konsep itu kita merubah diri, merubah cara pandang, cara pikir, sehingga kedepannya kita bisa mengubah. Jadi besok dia dari Ahad boleh, dia dari Minggu boleh, Ahad boleh, Ahad, Isnin, Selasa itu hari Selasa. Dari bahasa Arab tuh, Selasa, Arbi'ah hari Rabu, Khamis hari kelima. Kan bahasa Arab banyak di dalam bahasa Indonesia hari ini. Mimbar bahasa Arab, orang yang menyampaikan pidato di Jumat, apa namanya? Khutbah bahasa Arab, orangnya khotib bahasa Arab, yang azan muazzin. Jangan Bilal. Bilal itu nama orang. Bilal bin Rabah, orang yang pertama mengazankan. Bilal hari ini jangan Bilal, muazzin. Muazzin, semua bahasa Arab. Ada kamar kecil di dalam kuburan, apa namanya? Lahat, bahasa Arab. Makanya kalau orang meninggal terkumpul di dalamnya 3 provinsi. Ada Lahat di Sumatera Utara, Sukabumi di Jawa Barat,
Balikpapan di Kalimantan. Itulah masuk kuburan gitu. Lahat itu utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu mulai dari ayunan sampai ke liang lahat. Lahat itu bahasa Arab yang sudah menjadi bahasa Indonesia hari ini. Jadi banyak yang dipengaruhi oleh bahasa Arab kita. Jadi apa-apa kalau pandai bahasa Arab semua tidak perlu diragu nih. Mendoa bahasa Arab, takbir bahasa Arab, salat bahasa Arab, sujud bahasa Arab, ruku bahasa Arab. Paling kalau dibawa bahasa Arab kalau ya agak susah. Paling kan dapat mereka al-ayam fil kandang nih. Itu artinya ayam dalam kandang. Itu arti itu dapat dia. Nah, balik ke rumus kita. Itu konsep yang dilakukan oleh Islam. Di situ ke depan kita berharap ada pembaharuan yang kita lakukan. 1442 Hijriah membawa perubahan baru. Kita tata dulu dari rumah awak. Tata dari rumah. Kita masuk dari cawo, membuat undangan dengan tahun Islam, termasuk dengan acara boleh kita ubah, boleh bunyi-bunyian boleh, tapi jangan tersimpun di dalamnya maksiat. Boleh acara tunangan itu bagian dari syariat, tapi ada diatur oleh Islam. Kau kan kalau cari menantu pak, nilai sesuai syariat ciakat aja lah, ciakat aja lah. Cara mencari. Dulu ada orang sesok mencari menantu, contoh ilustrasi cerita. Jadi ada orang kok nak mencari bini, ditanyalah ke kawannya, wah bini lah dia apa dia uang lah lanjut mah, toko usaha lah tu, dia tak bisa orang ini. Apa betul? Dia kan nampak dalam penampilan maaf cerita kebetulannya sumbing pak. Marganya si Homping lah itu sumbing. Jadi aiko lah may foto dipoto ke studio. Sudah itu pura-pura mau gang penanya oke sumbingnya kata di kemana-mana mau. Jadi ketu di sumbing apa dan itu berkirim lah ke polisi kau tadi ditembak oleh polisi kau tadi cocok jangan nampak deh polisi tadi sumbing juga. Apa ini lainnya ke studio pura-pura cium bunga kemudian tertentu kan sudah itu tengok orang cocok. Orang dulu pakai foto-foto ini tidak untuk gini loh, bisa diangkut-angkut ke mana-mana. Memang makan coba dulu dia tapi tidak sikol topik lain sikol dulu lah cocok menunjuk lah keluarganya. Keluarga itu datanglah meminang itu dalam konsep Islam keluarganya yang dipinang secara syar'i datanglah bertanya. Kalau kok ada tiba kok mompe-mompe bumbun itu memantau-mantau dia ada orang datang sebelumnya tak. Kalau ada orang datang sebelumnya haram pula hukumnya awak meminang orang yang sudah dipinang orang. Akhirnya cocok sudah akad nikah sudah kenalan di dalam kamar sama-sama menunjuknya pak sama di banyak angin sama ini situ sumbiongnya kok sumbiongnya. Akhirnya mereka menikah. Sudah menikah tiba hari sudah pengantin tiba jalan-jalan lainnya. Sudah jalan ditabrak ada orang masuklah bagi laki-laki ke dalam pondok pagi pas datang kui ditengok ni orang nabrak pendek bocah bibirnya padahal dia langsung dia bocah bibirnya operasi ni langsung dioperasi. Akhirnya dijahitlah bibirnya, ancak jadinya bibirnya. Apanya ini sengsara membawa nikmatnya. Dulu markaku si Homping kini berubah menjadi penjahitan. Dia menjahit ya, penjahitan. Lalu ada orang kita di sini? Ada. Kalau saya warganya purba itu pura-pura Batak. Bukan pura-pura baik. Kalau pura-pura baik itu kan munafik. Iya. Purba akhirnya suksesnya sampai gini. Itu cara dulu. Baunya ayah kayanya. Kini enggak. Ayah Ferna. Kena cari-carilah. Siapa yang ketujuh di kau ayah Lopen. Itu ayah orang ajak tuh. Kalau peluang ayah tuntangan di preso siapa yang membawa kau, siapa yang anak siapa yang nasab mana yang itu yang orang tua yang bagus. Aku menjadi
datuk yang menikahi Siti Nurbaya yang mau di Arafah. Jangan cerita itu, sedang ibadah katanya. Mongi kamu jumpa di Arafah aja. Memang itu kejadiannya ilustrasi yang dibuat oleh sutradara. Dan nalika dan kacau awak, dia naiku itu. Omaknya mesti tahu siapa kawan kau di mananya. Itu yang perlu awak tanya dulu. Nalika kan tidak boleh orang tua ikut campur, boleh kena anaknya. Makanya terjadi kadang-kadang di dalam kehidupan rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga, KDRT terjadi karena suami tidak mengerti dengan agama. Makanya gue sering sampaikan, bagaimana seorang suami mau mengajarkan istrinya agama kalau suami tidak tahu agama? Bagaimana seorang ibu bisa mengajarkan anak agama kalau maknya tidak pandai, tidak tahu agama? Bagaimana anaknya bisa mendoakan orang tuanya karena anaknya tidak tahu agama? Awak kalau lah mati, dalam hadis disebutkan, iza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin. Digoreng dan mengalir tahu. Pertama sedekah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga anak yang soleh. Anak yang soleh, anak yang soleh selalu mendoakan orang tuanya. Itu kadang-kadang bilu lah yang mati, orang bagi orang tua itu anak-anak biadab juga. Sudah ya itu mati bercokaknya sama ini aja buat dia. Bercokaknya tuh, dia memperebutkan harta yang ditinggalkan oleh orang tua. Kalau dalam hadis memang tidak ada satupun ayat atau hadis yang menyuruh kita miskin. Kita disuruh kaya. Tetapi jalan untuk kekayaan itu mesti kita dapat dari sesuatu yang halal. Barokah jadi anak, barokah anak. Itu yang terjadi ya itu. Jadi tidak bisa. Terjadinya KDRT itu bisa disebabkan awak. Awak punya anak gadis, di rumah tidak pernah awak pukul, tidak pernah awak rotan. Tiba di rumah tangga ditampar oleh suaminya. Satu pun ayat atau hadis tidak ada yang membolehkan seorang suami menampar istri. 8 tahun terakhir undang-undang KDRT berpihak kepada perempuan. Dulu tidak ada, Bu. Pokoknya ini aku punya bini, kamu tampar bini aku. Bokak-bokak, siko-bokak, sekolah menjual lo. Sudah bokak itu datang polisi koma. Bapak menampar istri bapak ya? Betul, Bapak yang kau ikut campur, ini rumah tangga saya. Bapak keluar dari rumah saya. Bisa bentuk polisi 8 tahun sebelum kau. Kalau gini enggak, Bapak dijerat dengan undang-undang kekerasan dalam rumah tangga. Kenapa itu terjadi? Karena kita salah dalam menitipkan anak gadis kita kepada orang yang tidak mengerti dengan agama. Isu kalau ada yang ini dalam saji, pada bubale. Bubale. Dah, gua ya kata di sini. Minimal kalau kita berkelahi dalam rumah tangga, disuruh dulu pisah, dinamanya pisah lanjang. Pokoknya mau balik orang tuanya, awak balik ke orang tuanya. Sudah itu mau dia keluarga. Betul itu. Ada aturan dalam Islam. Kini orang kan mau bikin mencari menantu itu dah itu loh. Di mana kojonya? Kojo tanya dulu. Sepeda motornya kredit atau cash? Dia menentukan kendaraan itu cash atau kredit, tengok waktu di starter. Kalau bunyi itu kreditnya, nanti kredit tuh. Kalau pas di starter itu Pak, cash, nah tuh, lunas tuh, lalu lunas. Itu awak tanya dulu, di mana kojonya? Lepas awak tanya, pandainya ngajinya, lepas salatnya, esok dia balik, menantu dalam lalu, kau biarlah, dan kedapatnya. Kan masih banyak stok menantu lepas ya, yang bakal jadi menantu. Kalau tahu kalau di istri tua, di istri muda kan masih ada. Jadi ada orang dapat bini tak pandai solat, dapat laki tak pandai solat. Kau ada cinta kok? Tak pandai solat dong. Jadi pas hari Jumat, aku punya bini yang, bang, kau dah kau pas haji, wapun solat, dia bini yang, tak pandai solat juga. Jangan apa boleh pokok apa pas haji, buat mereka ni pas haji dah pun nanti buat ulang ni dia. Pokok itu kuncinya. Itu terkonang tahu ide laki dia kata tadi, buat apa nanti buat ulang. Rupanya percakapan pengantin baru tadi, dah murid tetangganya. Awas sampai yokan kojo nang di haji kau. Sudah itu solat lenyap pas belakang imam bapak. Siko imam, asiko ni solat belakang imam. Belakang imam mana solatnya?
Di belakang imam kau, indah untuk pengantin baru, indah untuk bupati, indah untuk wali kota, indah untuk presiden, indah untuk menteri. Yang di belakang imam yang bisa menggantikan imam dikala imam tersalah. Kau tompek kau? Mau apa kades? Tak kau tompek pak kades kau? Ikut tompek orang yang bisa mengganti imam. Kau salah imam, bisa ini maju ke depan. Kalau sampailah imam batal wudhu tak kontuinya. Imam langsung pergi dan didapat pun langsung maju. Dan sampai dia siapa bisa ada nak bantunya dari seperti itu. Kalau pergi betul berarti dah. Kau itu masalah kok. Ada yang tak beres kok. Jadi ada itu kejadian. Lama orang sujud, dia angkat kepala dek kok. Dek jemaah dapat. Pas dia angkat itu tak ada imam nampak dia. Memokil langsung, iman hilang ni, iman hilang ni, langsung ke dah. Mestinya langsung ke depan. Dia tak bawa hati tadi. Iman jauh hilang ni. Ya. Sebab di zaman Rasul pernah Rasulullah dulu, waktu Rasulullah jadi imam, sujud terlalu lama. Setelah sujud terlalu lama, akhirnya jemaah tetap ikut. Setelah itu langsung baca tahiyat. Setelah itu Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi. Sahabat yang di depan langsung nanya, ya Rasulullah, kenapa engkau sujud terlalu lama? Apa jawaban Rasulullah? Hasan dan Husain cucu Rasul berada di pundakku waktunya sujud. Jadi main-main rupanya cucu Rasul dengan Rasul, dan salam duduk di punggung dan salam duduk di leher Rasul. Kalau Rasul mangke terbalik loh. Kalau bapak bersemen berkerami masjid itu tuh pocah lo kepalanya. Akhirnya mungkin dengan hidayah Allah turun aja lah cucunya kau dari punggung dan dari lehernya. Barulah Rasulullah bangkit membaca tahiyat. Itu pernah terjadi itu di zaman Rasul. Nah kalau kejadian untuk tadi di belakang tadi, ikut tampil orang yang mengganti, bisa mengganti imam. Kalau imam lope tak kantinya segala macam, atau mungkin kok jatuh sesuatu dari hati loteng menimpukkan najis jadi najis batal wuduknya, ini boleh keluar. Nah, nan pengantin tadi duduk belakang lah, nan tetangganya disek kedua kah. Waktu sujud diculi pinggulnya dek tetangganya tadi. Tokonan pasal bini dek pak. We apa lebih baik ulang ni baik kan imam dek. Imam diculi aja. Imam 80 tahun jadi imam tak pernah diculi orang pak. Tentu imam kau berfikirnya, yang rangkaian pemimpin betul itu loh. Pemimpin dikala kita jadi pemimpin terus dikritik orang, itu tanda dia sayang dengan kita. Makanya dikala kita salah dalam sholat, ada yang baca ayat salah ayatnya, orang baca subhanallah, imam dia. Setelah itu yang di belakangnya menyempurnakannya. Ya ada orang baca ayat tak bisa berhenti dia Pak. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma 'abadtum. Ya kan sempurna Ustaz. Wa la ana 'abidu. Ini kan memokil pagi-pagi belakang. Lakum maknya. Oh iya, lakum dinukum waliyadini. Pagi itu memontin, bisanya montinnya. Tandanya dalam Islam menunjukkan dari rangkaian hikmah dan rangkaian sholat itu bisa kita mengkritik pemimpin kita dikala dia tersalah. Untuk itu juga sudah diculik imam kau tadi, dia imam tak pernah diculik-culik orang. Menuajanglah kaki ke belakang. Tak kau di kakinya kau. Tak pojang kono kepala pengantin tadi pak. Sudah kono kepala pengantin kau tadi. Tokoh nak pasal bini deh, we apa lebih we orang. Ini tu aja mana deh, tetangganya kau tadi. Yang saling menuajang mah. Imam kau langsung masih copek aja lah. At-tahiyatul mubarakatuh. Tak sampai bilang Rabbina innaka hamidum majid dah. Sampai selawatnya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lari imam di pintu mi'rab. Aku pintu mi'rab pada perlu kau. Apa perlunya dikala imam kita tersalah atau batal wuduknya, dia keluar dari mi'rab. Kalau dia keluar dari sini, yang di depan ini maju. Tak mungkin orang sabko pono, dia tu dia tak kantui. Asmatnya ada tak kantui. Tak mungkin. Ini akan keluarnya langsung. Atau mereka ada
country itu orang di situ, itu maju lah kau. Memang lagi. Dia ke country tadi. Dia kalau lanjut, ini berlangsung. Ini berlangsung sama dia. Itu terlalu pintu bang. Jadi kalau ada imam halangan dia bisa keluar. Imam tadi lari lah di pintu Mas Haji kau pak. Lari nampak imam lari. Kau di kodoh boleh. Tak pengantin tadi juga. Di kodoh deh. Di kodoh deh ada imam Kuala Lumpur di kampung tu. Hilang aja deh. Dia meliuk-liuk di samping rumah orang lain. Samping-samping pagar tu. Mungkin lah biasa pakai pagar dia kan. Lewat hilang. Dan laki-laki tadi mau dia sosok omong kan. Dia tengok air dia dah ada sekuat air dia minum dulu. Air dia pak. Iya. Pengantin tadi dah ada air. Sudah itu tadi bercerita lah ya teh. Di rumahnya tadi. Apa ni ada kami ni nama ini Maimunah. Tapi Maimunah kau tak bisa disingkit-singkit tu pak. Kalau Maimunah disingkit dia Munah tu artinya munafik tu. Sama dia Tuti. Tuti itu tukang tipu. Kalau ada nama Astuti asli tukang tipu. Itu singkatan dia. Sudah itu apa dia Maimunah. Abang kalau salat tu ya, kalau menculik-culik, menculik-culik tak masalah dah apa. Tapi kalau bukan kode tak kode dah. Yo. Tidak tentu dia orang jangan tu dia culik tadi tak ada hubungan dia salat. Lantaran tak tahu salat. Itu adalah penentu menantu. Tanya dulu. Lepas yang salatnya, lalu tesnya. Datang ke rumah iya salat dia anak Aiko jadi tabu deh orang sebagian kalau orang tuanya ikut campur dalam mencari pasangan hidup anaknya. Padahal dalam Islam itu disuruh. Jadi berbeda memang mindset Aiko. Kalau perlu awak mencari jodoh anak kawan awak dan tahunya nasabnya dan tahu bincianmu dari mana jodoh awak. Tidak aib dalam Islam. Tapi Aiko menjadi momen yang aib. Masa orang tuanya ikut campur? Wajarlah orang tua darah dagingnya. Namanya dia bin Janu. Nama anaknya umpamanya Husnimar binti Harun. Cuman kadang-kadang kalau lah nikah bawa babinnya, ya kan? Jadi gue itu salah juga. Nama suami Rijal Husnimar Rijal. Tak bisa. Sebab nama anak itu adalah bahagian dari nasab orang tua. Kau bini awak, nama bini awak Husnimar, nama awak Rijal. Ini bini awak, jadi gue Husnimar Rijal nama. Apa jangan elok? Gue Nyonya Rijal. Atau kalau dah Husnimar binti siapa tadi siapa? Siapa? Demi pun lupa. Abang gue situ istri si Rijal. Untuk itu dalam Islam. Untuk itu banyak tu pejabat dari kau. Untuk itu saudara. Tak betul dalam Islam. Ada aturan dalam Islam. Besok di akhirat akan dipanggil seseorang itu dengan nama dan nama orang tuanya. Makanya disuruh kewajiban orang tua dikala anaknya lahir atau cucunya lahir. Itu kewajibannya pertama mengazankan. Kalau dia laki-laki, kalau dia perempuan diikomatkan. Kalimat yang pertama didengar oleh anak yang baru lahir itu adalah kalimat tauhid. Makanya pandai lo suami dua azan. Ikut cari suami, kalau Haji indah, tapi Siti banyak, ini udah pandai azan. Kan coba lo ada kawan sama sekolah dulu azan ya Pak. Hayya 'alas shalah, Allahu akbar. Kenapa Pak? Malawe aja tak pandai azan. Adi azan kan anak. Itu kewajiban orang tua dikala anaknya lahir. Yang kedua, memberikan nama yang baik. Jadi buat lo istilah orang Yahudi le, apalah arti sebuah nama? Nama punya arti. Iko buat lo dengan bahasa Arab nama, buat nama anak ada Nurul Jahannam. Ayo Jahannam Pak, coba lo. Jadi nama punya arti, itu kewajiban orang tua. Besok di akhirat dipanggil dengan nama orang tuanya. Ada bintinya, ada binnya. Yang ketiga diakikahkan anak itu.
Kalau dia laki-laki 2 ekor kambing, kalau dia perempuan 1 ekor kambing yang ukurannya sama dengan orang kurban. Setelah itu umur anak berapa? Paling bagus umur 7 hari. Anak lahir umur 7 hari. Kalau tidak dalam hadis umur 14 hari. Kalau tidak umur 21 hari. Kalau tidak kapan orang tuanya sanggup sebelum dia balik. Itu disuruh. Dicukup. Obohnya dicukup. Kalau umur 7 hari kan dicukup, oboh sono ditimbang. Itu yang dibuat dari Rasul. Sudah ditimbang, boleh saon. Asal itu berapa? Ome ogonya saon. Lain umpamanya 1 juta. Ambil piti 1 juta kok diberikan ke fakir miskin. Asli itu anaknya diberikan akikah, anak yang lahir tadi diakikahkan dan piti 1 juta dibagi ke fakir miskin. Itu kan pakai selawat orang dulu kan di kampung-kampung kan pakai berhabat nama orang, pakai berhabat. Iku anak umur 1 tahun nak diakikahkan, apa nama berhabat kan tu? Nak digendong. Awak pun tak gendong ni. Jadi ada aturan yang dibuat oleh Islam. Hari ini konsep lawi sodok. Jadi ompek boleh ompek 10 Hijriah aku mau bawa lah balik. Itu nanti ingat tu. Ingat kembali ke nilai-nilai Islam. Kembali ke nilai-nilai Islam. Tak banyak tadi itu loh. Itu di luar solat. Jadi kalau solat tadi dapat menantu tak pandai solat apa untuk tadi itu. Minimal tanya solat, lainnya solat, lain pandainya ngaji, godang anaknya sok punya cucu awak juinya, akhirnya bisa untuk mengajar kepada anak-anaknya. Tidak akan terjadi yang namanya KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Jadi dimulai dulu dari yang seketik-ketik dulu. Soalnya mulailah solat berjamaah, sudah itu berinfak, bersedekah, untuk apapun kayu awak. Dan kan tinggal dan langsung hantar awak sampai ke dalam kuburan hanya amal ibadah awak. Besok awak mati kan 3 orang hantar awak. Pertama, family, anak, istri dan family kita itu dihantar awak ke kuburan. Yang kedua, yang mengantar awak harta benda awak. Untuk apapun awak punya mobil mewah ini Land Cruiser, atau awak punya Ferrari ya bos sekian miliar, 7 miliar, 8 miliar, terakhir kendaraan awak tetap pakai ambulan di awak. Ambulannya nih yo keranda. Dan terakhir yang mengantar kita amal ibadah kita. Nah dua kau balik lihat anak awak balik lihat paling lama 3 bulan atau 4 bulan 10 hari menjelang habis iddah bini awak. Itu dia lah ada rancang-rancang di orang lain. Kalau banyak orang tua tinggal dia jadi jatuh muda dia kayu. Lah banyak orang nak hidup. Hanya tak tahu awak dia. Dia memang betul itu, siklusnya betul itu. Dia baru nilai. Oh dia suka mati kalau baru nilai tak kena dulu. Itu cimanci ini. Kena dulu. Kau ini betul itu ya dia. Kau dulu ini betul itu ya kan. Iya kan? Padahal habis indah ini ada aturan baru dalam konsep di pengadilan agama, kompilasi hukum Islam. Laki-laki kami laki-laki itu tidak ada indahnya. Jam 10 bini kami mati, jam 10 lewat 10 kami boleh nikah dengan lainnya. Kalau itu kubur boleh. Tapi KUA tidak membolehkan, tidak dibolehkan dalam hukum kompilasi hukum Islam itu untuk menikahkan seseorang yang sudah meninggal istrinya sebelum habis masa iddah istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Berapa lamanya? Sama dengan si suami yang meninggalkan istrinya selama 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari boleh nikah. Kalau nikah siri mungkin boleh orang. Itu aturan Islam tuh. Itu hukum yang berpihak kepada perempuan, menjaga hati perempuan. Kalau perempuan ditinggal mati, nunggu 4 bulan 10 hari dulu. Kalau kami tidak nunggu, tapi kalau ada awal nikah sebelum sampai 4 bulan 10 hari. Jadi banyak hukum begini berpihak ke manusia. Cuma manusia itu kadang-kadang tak sadar dia. Hukumlah banyak berpihak. Ada hukum KDRT, ada hukum kompilasi Islam yang berpihak masalah iddah tadi. Ada diatur oleh Islam. Dan sampai mantel sampai ke dalam kuburan itu amal ibadah awalnya. Kan ada dalam surah Yasin awak baca kan, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari itu mulut kunci. Besok dalam kuburan kita akan dipertanyakan, ditanya oleh malaikat, bagaimana
Jadi buka akal itu terbatas akal awak. Itu hanya bisa diterima oleh iman. Jadi ada orang baru masuk Islam, sopi dia besok di akhirat dia di dalam kubur, awak di alam barzah ditanya malaikat, butuh ampu malaikat doa. Dibuatnya CCTV pak, dibuatnya CCTV dalam kuburan, siap itu disambungkan ke rumahnya oleh. Nampaklah mayat dulu, temboknya tahu dia. Tak ada mereka datang non mayat pun tak duduk. Ini tidak bisa dilogikakan itu. Itu diterima dengan iman. Itu sesuatu yang lain. Namanya iman bil ghaib.